Pak Menteri atas kehadiran sekaligus pemaparan direktif bagi kita semua untuk sama-sama kita mengawal upaya untuk menghadirkan tata ruang yang semakin berdampak positif bagi kehidupan kita semua, sekaligus akan menjadi panglima dalam perencanaan pembangunan ke depan. Saya juga ingin menyapa juga sahabat saya adalah Kepala Badan Informasi Geospasial. Berikan tepuk tangan kepada Profesor Aris Ma'arif. Terima kasih Prof atas penjelasan sekaligus kerja keras yang dilakukan oleh BIG selama ini untuk bisa mempercepat proses hadirnya atau menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Tentunya bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN dan seluruh stakeholders lainnya yang sangat esensial untuk menyusun rencana detail tata ruang RDTR yang tadi sudah dijelaskan oleh Menteri ATR BPN sekaligus Kepala BIG. Yang saya hormati dan banggakan pula teman seperjuangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid. Terima kasih Pak Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Ibu Reni yang telah menjadi tuan rumah acara forum komunikasi, saya ulangi, koordinasi pembangunan wilayah berbasis penataan ruang di wilayah Sulawesi. Saya juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda. Di sini ada Ketua DPRD Provinsi, dan seluruh jajaran yang telah hadir, terima kasih atas kerjasamanya. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada para gubernur yang telah hadir bersama kita dalam forum koordinasi ini. Pertama, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih, satu pesawat kemarin dengan saya. Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka. Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail. Dan juga hadir dari jauh Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu. Para bupati dan wali kota yang telah hadir, boleh tepuk tangan untuk para bupati dan wali kota, luar biasa. Para pemimpin daerah ini tentunya yang paling terdepan untuk melakukan pembangunan yang semakin berkeadilan dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pejabat eselon 1 dari seluruh kementerian dan lembaga, hadir para deputi, para dirjen, para kepala yang juga telah mengawal forum koordinasi ini agar bukan hanya bisa diselenggarakan dengan baik, tetapi hasilnya bisa diikuti dengan berbagai perumusan kebijakan termasuk implementasi yang efektif di lapangan. Saya bersyukur walaupun hanya 8 bulan mendapatkan amanah, mendapatkan tugas sebagai Menteri ATR BPN di pemerintahan terdahulu, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. 8 bulan tetapi cukup rasanya bagi saya untuk mengetahui dan semakin menyadari bahwa memang urusan tanah
dan tata ruang itu benar-benar sangat mendasar. Saya rasa kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau tanahnya tidak jelas, saya rasa kita sulit untuk melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kita semua lahir, hidup, dan kembali ke tanah. Populasi Indonesia sama halnya dengan populasi dunia terus bertambah. Hari ini kita 285 juta orang. Populasi Sulawesi juga terus bertambah. Sedangkan untuk mendukung bertambahnya penduduk kita dibutuhkan ruang spasial yang juga bisa mendukung segala aktivitas dan kepentingan kita untuk membangun. Bukan hanya hidup, tapi membangun negeri kita, daerah kita, termasuk ekonomi kita. Jadi semua harus diatur, harus ditata, harus dikelola, harus ada manajemen agar tidak saling tumpang tindih. Karena pasti semua punya kepentingan dan saling berkompetisi satu sama lain. Tadi Pak Menteri ATR mengingatkan, bagaimana kita harus menyelesaikan dua kepentingan yang sama pentingnya. Satu, untuk menuju swasembada pangan, kita harus mempertahankan lahan-lahan sawah kita. Produktivitas harus dijaga, tapi juga luasannya tidak boleh berkurang. Sebaliknya, kita juga ingin penduduk kita punya kehidupan dan kualitas hidup yang lebih baik melalui perumahan. Kita tahu masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah sendiri. Bisa dikatakan permasalahan housing backlog, kekurangan rumah, termasuk masih banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini perlu dipersiapkan lahannya agar kita bisa membangun rumah untuk rakyat. Jadi dua kepentingan yang saling harus diprioritaskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kembali pada urusan kebijakan publik. Mengambil keputusan di antara hal-hal yang tidak mudah. Saya rasa para gubernur, para bupati wali kota terus menghadapi masalah-masalah seperti ini. Betul Bapak Ibu sekalian? Belum lagi kebutuhan industri. Untuk menjadi negara maju, kita ingin mengejar transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sering kita gunakan jargon itu. 20 tahun lagi 2045 itu. Nah, apakah kita bisa mengedepankan industri termasuk hilirisasi, di mana kita tahu Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah ini juga menjadi tulang punggung industri dan hilirisasi. Banyak komoditas langka, material langka yang juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa sedunia ada di tanah yang mulia ini. Oleh karena itu, kita juga harus menata sebaik mungkin agar industri makin maju dan berkembang. Tanpa tadi mengorbankan kebutuhan lahan-lahan untuk sawah, untuk ketahanan pangan, termasuk untuk meyakinkan agar air bisa terpenuhi, air bersih. Tanpa tanah, tanpa air tidak ada kehidupan. Kita semua tahu itu, oleh karenanya mari melalui forum koordinasi ini kita bulatkan tekad agar sama-sama menghadirkan paradigma pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Artinya jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi dan Sulawesi berdasarkan RPJMN 2025-2029 diharapkan bisa mencapai 9,9% pertumbuhan ekonomi. Lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi, ada semakin banyak masyarakat yang tertinggal atau masih banyak yang miskin.
Disinilah diperlukan para pemimpin yang juga memiliki sensitivitas. Tidak boleh meninggalkan siapapun di bawah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Kalau kita setuju, artinya kita satu frekuensi. Kita dalam lembaran yang sama. Nah, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tadi Profesor Aris mengatakan kita ini masuk kategori middle income country. Tapi masih kategori lower middle income country. Artinya negara dengan pendapatan menengah, tapi masih kategori yang di bawah. Kita ingin terus bergerak. Saat ini GDP per kapita, pendapatan per kapita kita masih di angka 4.900-an sekian US dollar per tahun. Kita ingin mengejar pertumbuhan, saya ulangi, pendapatan per kapita makin tinggi. Dan pada akhirnya akan masuk menjadi kategori pendapatan tinggi. Nah, ini semua perlu kita ikhtiarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sumber daya alam yang kita miliki adalah modal yang besar. Tidak semua negara punya. Kita gunakan sebaik mungkin, tapi sebijak mungkin juga agar aspek yang ketiga, selain kesejahteraan untuk masyarakat semakin merata, tapi juga bagaimana kita tetap bisa menjaga kelestarian alam. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Ketika lingkungan rusak, Allah juga akan marah biasanya. Ketika kita tidak bertanggung jawab pada alam kita, sama saja kita membiarkan generasi penerus, anak cucu kita menderita dan tidak bisa memiliki masa depan yang baik. Ini tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Tugas para pemimpin, pemimpin politik, para pejabat eksekutif, termasuk para wakil rakyat. Di sini tidak melihat dari mana kita berasal, tidak melihat identitas kita, tidak melihat pilihan politik kita, kita satu suara, satu tujuan agar Sulawesi dan Indonesia semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan pembangunannya. Kembali ke urusan